Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sintesis protein, di mana sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, atau biasa juga disebut dengan nukleus. Dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut. Nah, ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 nanometer, serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom, atau biasa disebut dengan ribonukleot protein atau RNP. Selanjutnya yaitu proses pembuatan protein, di mana proses pembuatan protein pada dasarnya menggunakan informasi genetik atau gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Nah, yang pertama itu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, baiklah teman-teman, dapat teman-teman lihat ini adalah gambar proses tahapan transkripsi. Selanjutnya yaitu tahapan translasi, di mana translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Selanjutnya, ini adalah penjelasan dari proses translasi. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA.
dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Nah, baiklah teman-teman, proses tahapan terakhir yakni pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat, ekor, glikosilasi, lipid, kelompok prostetik, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Nah, dapat teman-teman lihat ini adalah gambar proses tingkatan pelipatan protein. Yang dimana yang pertama itu rantai polipeptida, kemudian membentuk lagi struktur sekunder, dan dari struktur sekunder membentuk lagi struktur tersier, dan dari struktur tersier tahapan terakhirnya itu adalah struktur kuarter. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini adalah gambar tingkatan pelipatan protein, di mana tingkatan pertama yaitu membentuk rantai lipeptida. Setelah membentuk rantai lipeptida akan membentuk struktur sekunder. Selanjutnya, setelah membentuk struktur sekunder akan membentuk struktur tersier, di mana setelah membentuk struktur tersier, maka tahapan terakhir dari tingkatan pelipatan protein yaitu struktur kuartal. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari kami Tentang sintesis protein. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you.